Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cinta Nur Asri dari lokal PAIH dengan NIM 2122298. Tema ceramah yang akan saya bawakan adalah tentang berbakti kepada kedua orang tua dan balasan pahalanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiyallahu an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Tiada kata dan kalimat yang paling indah selain daripada rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana sampai pada hari ini saya dan kita semua masih diberikan kelimpahan rahmat, kesehatan, dan juga keimanan yang masih tertancap di dalam hati kita masing-masing. Salawat serta salam juga kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabat-sahabatnya, kepada para keluarganya, dan kepada para pengikutnya hingga akhir zaman. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Ayah dan ibu adalah kedua orang yang sangat berperan bagi diri kita, yang dimana di dalam tangan mereka, dalam cinta kasihnya sebelum kita lahir sampai saat ini, mereka mendidik kita, membahagiakan kita, menyekolahkan kita tanpa meminta balas apapun. Mereka mendidik kita dengan sepenuh hati, dengan tulus, agar kita dapat menjadi anak yang bermanfaat bagi agama, nusa, bangsa. Doa yang selalu mereka panjatkan di setiap sujud malam mereka itu adalah untuk kita. Kerja keras yang tak pernah kenal lelah itu semata-mata hanyalah untuk memenuhi kebutuhan kita, menafkahi kita agar kita sebagai anak-anak itu menjadi senang. Maka jika sekarang kita berkaca pada perjuangan ayah dan ibu kita untuk membesarkan kita, seharusnya kita sebagai anak menghormati dan berbakti kepada kedua orang tua kita, yang kalau dalam Islam itu disebut dengan birrul walidain. Bukan seperti zaman sekarang, banyak anak yang melawan kepada orang tua, banyak anak yang membentak orang tuanya sendiri, dan lain sebagainya. Perintah untuk kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita juga sudah dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 23-24 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima waqfid lahuma janahaz zulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Arti dari surah Al-Isra ayat 23-24 tadi adalah, dan Rabbmu telah memerintahkan supaya kamu jangan beribadah kepada selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sudah berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Rabbku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku sewaktu kecil. Isra ayat 23-24 tadi ada di sini dikatakan bahwa janganlah kamu sekali-sekali mengatakan "ah" kepada kedua orang tuamu. Perkataan "ah" ini seringkali mungkin sudah sangat familiar ya di kalangan kita sebagai anak-anak remaja zaman sekarang. Yang dimana contoh sederhananya itu adalah ketika misalnya ibu kita masak gitu di dapur.
terus misalnya gulanya habis gitu, terus mama kita bilang, oh Azizah beliin mama gula di warung, dan dengan spontannya, dengan merasa tidak bersalahnya kita mengatakan kepada kedua orang tua kita, ah nanti dulu mah lagi main game, ah nanti dulu mah lagi main HP gitu misalnya. Terus ayah kita bilang, oh Azizah buatin teh gitu misalnya, ayah kita suruh kita buatin teh, terus kita bilang nanti dulu ya lagi main game, ah nanti ya mau tidur gitu misalnya. Kata ah ini apakah menunjukkan bahwa kita berbakti kepada kedua orang tua kita? Apakah dengan perkataan itu bentuk bakti kita kepada kedua orang tua kita? Mereka udah rawat kita dari kecil, mereka udah besarkan kita, mereka nafkahi kita, mereka kasih kita kebahagiaan, mereka kasih kita kecukupan. Apakah begitu bentuk perbuatan kita kepada mereka? Apakah begitu bentuk penghormatan kita kepada mereka? Coba direnungkan lagi. Jadi maka begitulah perintah Allah kepada kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita yang sudah tersantum pada surah Al-Isra ayat 23 sampai 24. Bahkan posisi berbakti kepada kedua orang tua ini menempati posisi kedua setelah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena begitu besarnya jasa orang tua kita dalam merawat kita, mendidik kita, membesarkan kita. Kita bayangkan saja dalam pikiran kita, dalam benak pikiran kita, 9 bulan ibu kita mengandung kita. Mereka bawa kita dalam setiap aktivitasnya. Itu sangat berat dilakukan. Mendidik kita sampai kita sebesar ini sekarang, itu membutuhkan tenaga, membutuhkan kesabaran, membutuhkan biaya. Logikanya saja kita hidup di dunia, kita mau sekolah, kita butuh duit. Orang tua kita cari nafkah, buat apa? Buat anaknya. Kemudian dari kita kecil punya usaha, orang tua kita tuh harus punya usaha yang ekstra untuk mulai mengajari kita belajar, mengajari kita cara berbicara, mengajari cara kita sopan santun, mengajari kita ini dan itu dan banyak hal lainnya. Maka dari itu sudah jelas perintah untuk berbakti kepada orang tua di dalam surah Al-Isra ayat 23 sampai 24 tersebut. Maka marilah kita sebagai para anak-anak muda zaman sekarang untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Jika tiba-tiba terbersih di benak kita untuk melawan mereka, untuk membentak perkataan mereka, maka coba kita flashback kembali kepada masa lalu, bagaimana cara mereka merawat dan lain sebagainya, agar hal-hal seperti itu tidak akan terjadi kembali. Tapi cobalah untuk memuliakan ibu kita, memuliakan ayah kita dengan sebaik-baiknya. Apalagi jika mereka sudah berusia lanjut. Kalau sudah berusia lanjut itu sebisa mungkin kita menjaga perasaan mereka agar tidak sakit hati dengan perkataan-perkataan kita. Jika kita berbakti kepada kedua orang tua, maka Allah memberikan balasan kepada kita. Yang pertama itu adalah mendapatkan pahala yang besar karena berbakti kepada kedua orang tua. Ini merupakan amalan yang paling utama. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya, Nabi Muhammad ditanya, apakah amal yang paling utama? Maka Nabi Muhammad menjawab, iman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, mendapatkan ganjaran di surga. Hal ini sebagaimana di dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, benar-benar rugi. Lantas ditanyakan, kenapa? Siapakah wahai Rasulullah? Beliau menjawab, orang yang mendapati salah satu dari orang tuanya atau kedua-duanya yang mencapai usia tua namun dia tidak masuk surga dengan sebab tidak berbaktinya dia kepada kedua orang
tuanya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang ketiga adalah mendapatkan pahala jihad fisabilillah. Dalam sebuah hadis disebutkan yang artinya ada seseorang datang kepada Nabi Muhammad SAW meminta izin hendak ikut berjihad. Lalu Nabi Muhammad SAW bertanya, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Lalu dia menjawab, masih. Kemudian Nabi Muhammad SAW berkata kepadanya, berjihadlah kamu kepada keduanya. Ini merupakan salah satu isyarat dari Nabi Muhammad SAW bahwasanya berbakti kepada kedua orang tua butuh perjuangan dan pengorbanan sebagaimana jihad. Dan tentunya berbakti kepada kedua orang tua akan mendatangkan pahala yang besar dan sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ada pada hadis riwayat Tirmizi yang artinya dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ridho Allah terhadap pada ridho orang tua dan murka Allah juga terdapat pada murkanya orang tua. Maka sebisa mungkin kita sebagai anak-anak untuk bersikap baik, tahu bagaimana cara menghormati orang tua kita dengan baik, dan jangan lagi ada kata-kata membentak atau melawan dan lain sebagainya. Karena yang nantinya dimana kita akan juga menjadi sebagai orang tua di masa depan nantinya, kita akan juga merasakan bagaimana cara membimbing, merawat anak-anak itu. Jadi mari belajar dari sekarang bagaimana cara memuliakan orang tua. Tidak ada lagi waktu untuk kita menyia-nyiakan waktu itu. Selagi ada, silahkan berbaktilah kepada kedua orang tua, karena penyesalan itu selalu datang di akhir. Jadi jika sudah tidak ada nantinya, maka penyesalan itu akan datang bertubi-tubi. Tapi ya jika sudah datang penyesalannya, bagaimana cara mengubahnya? Tidak akan bisa lagi. Maka mulailah dari sekarang, berubahlah dari sekarang. Baiklah, saya rasa itu saja ceramah singkat dari saya mengenai cara berbakti kepada kedua orang tua dan balasan pahalanya. Jika ada perkataan saya yang kurang enak didengar, jika ada satu dua perkataan saya yang menyinggung perasaan teman-teman sekalian, mohon dimaafkan. Sekian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.